Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, Jeremias Lalahi. Dan kali ini kita bakalan membahas tentang ruang lingkup bidang psikologi. Aku berasal dari Universitas Islam Riau dengan Fakultas Psikologi dan NPM aku adalah 208110169. Dosen pembimbing Dr. Fikri SPSI MSI. Selamat menyaksikan. Oke, tanpa langsung basa-basi, kita bakalan langsung membahas aja tentang ruang lingkup bidang psikologi ini. Nah, sebenarnya objek-objek yang diteliti ya, bisa dibilang itu ada dua. Nah, jadi manusia dan hewan. Nah, kebetulan kita hanya membahas tentang manusia. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita bakalan menyaksikan grafik yang ada di sebelah. Nah, sebenarnya grafik ini nggak perlu aku jelasin lah ya, karena memang udah urutannya seperti ini dan ini sudah sangat ringkas. Oke, kita langsung aja. Nah, di bagian pertama tentang ruang lingkup psikologi ditinjau dari asas penyelidikannya. Terdiri atas, yang pertama, psikologi filsafat. Dalam proses kerjanya, berusaha mengkaji secara lebih dalam tentang hakikat jiwa manusia, bagaimana wujudnya, kemana perginya setelah manusia itu mati. Yang kedua, psikologi daya azas. Penyelidikan psikologi berdasarkan daya atau kemampuan jiwa manusia. Yang ketiga, psikologi asosiasi penyelidikan psikologi yang berasaskan pada tanggapan, yaitu tanggapan manusia. Nah, lalu di sini terdapat ruang lingkup psikologi dari segi penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari atau dasar kemanfaatannya. Yang pertama, psikologi teoritis hanya digunakan dalam pengertian ilmiah murni atau pure science. Psikologi teoritis ini mempelajari gejala-gejala psikis demi gejala itu sendiri. Yang kedua, psikologi praktis. Psikologi teoritis yang dikembangkan menjadi psikologi praktis dan psikologi yang langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang termasuk psikologi ini ada 5. Yang pertama adalah psikologi teknik diterapkan dalam bidang teknologi industri. Yang kedua, psikologi pendidikan. Yang ketiga, psikologi pastoral untuk member bimbingan kejiwaan. Yang keempat, psikologi kriminal. Dan kelima, psikologi medis. Lalu, kita akan mengkaji tentang Surbrajata yang mengubah ruang lingkup bidang kajian psikologi. Nah, beliau mengkaji bidang kajian psikologi pendidikan dilihat dari segi situasi dan proses pendidikan dengan anak didik sebagai pusatnya, yaitu kajian psikologi tentang siswa dalam situasi pendidikan dalam peninjauan statis dan dinamis, serta kajian-kajian hal lain yang erat kaitannya dengan situasi dan proses. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Di ruang lingkup psikologi ditinjau dari sifat objeknya, terbagi atas 2, yaitu psikologi nyata dan psikologi gaib. Yang pertama yang bakalan aku bahas dulu adalah psikologi nyata. Psikologi nyata ini berhubungan dengan hal-hal yang nyata yang dapat ditangkap oleh indera manusia sebagai gambaran jiwa yang dimilikinya. Yang kedua, psikologi gaib. Objek psikologi yang berhubungan dengan masalah-masalah kebatinan yang disebut dengan psikologi paranormal, di mana sikap, tingkah laku, nasib, jodoh, dan sebagainya dapat ditentukan melalui ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh seseorang, seperti guratan tangan, besar kepala, dan lebar dahi. Nah, kira-kira mungkin seperti itu tentang ruang lingkup psikologi ditinjau dari sifat objeknya. Lalu, kita bergeser lagi ke psikologi khusus. Nah, di psikologi khusus ini terbagi lumayan banyak sih, yaitu ada 7. Nah, tetapi aku bakalan mengupas satu-satu buat teman-teman semuanya. Yang pertama adalah psikologi perkembangan, membicarakan perkembangan psikis manusia dari masa bayi sampai tua ya, yang mencakup antara lain psikologi anak, psikologi puber atau adolescensi atau psikologi pemuda, lalu psikologi orang dewasa dan psikologi orang tua. Yang kedua, psikologi sosial khusus membicarakan tentang tingkah laku atau aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. Yang ketiga, psikologi pendidikan khusus menguraikan kegiatan-kegiatan atau aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan. Yang keempat, psikologi kepribadian dan tipologi khusus menguraikan tentang struktur pribadi manusia mengenai tipe-tipe kepribadian manusia. Yang kelima, psikopatologi khusus menguraikan mengenai keadaan psikis yang tidak normal atau abnormal. Lalu yang keenam, psikologi kriminal khusus berhubungan dengan soal kejahatan atau kriminalitas. Lalu yang terakhir, psikologi perusahaan khusus berhubungan dengan soal-soal perusahaan. Oke.
Nah, itu tentang psikologi khusus yang mungkin uraiannya lumayan banyak tentang 7, tetapi tentu saja itu penting-penting semua. Lalu kita geser lagi, ada sedikit grafik yang saya tampilkan di sini di dalam ruang lingkup psikologi tersebut. Nah, kalau saya sebutkan sih, yang mulai dari atas ada perkembangan, kepribadian, abnormal, pendidikan, industri, lalu ke sosial. Oke teman-teman, jadi itu sekian aja pembahasan dari aku tentang ruang lingkup bidang psikologi. Terima kasih dan sampai jumpa.